Shalom, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roganda Saputra Nadia, NIM 2103064142. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara, yang dibimbing oleh Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 soal dari metabolisme air. Soal yang pertama yaitu jelaskan 3 sistem kompensasi dalam tubuh. Yang pertama ada sistem dapur darah. Sistem dapur darah atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung asam lemak dan asam konjugasi dalam tubuh atau sebaliknya. Secara alami, sistem bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah karena pH mengandung sistem darah asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Yang pertama, untuk mempertahankan pH darah normal sebesar 7,4 diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dibanding kadar asam karbonat sebesar 20 dibanding 1. Yang kedua, perbandingan antara banyaknya CO2 yang dihasilkan dengan banyaknya O2 yang digunakan untuk pembakaran nutrien seperti KH, lemak, dan protein. Yang kedua, saya akan menjelaskan sistem respirasi atau pernapasan. Yang dimulai dari rongga hidung. Pada rongga hidung tersebut disaring oleh bulu-bulu hidung. Dari rongga hidung akan masuk ke faring. Pada faring ini merupakan saluran makanan dan udara. Setelah dari faring masuk ke trakea. Trakea merupakan percabangan menuju bronkus. Setelah dari faring akan masuk ke bronkus. Dari bronkus akan masuk ke paru-paru. Dari paru-paru akan masuk ke alveolus. Dari alveolus akan masuk ke alveoli. Nah, pada alveoli berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada ginjal. Yang dimulai dari sistem ekskresi pada ginjal mengatur garam bikarbonat dalam darah, mengekskresikan ion H+ menuju ke tubulus proksimal. Pada tubulus proksimal akan terjadi mobilisasi ion H+ menghasilkan reabsorpsi NH+. Dari tubulus proksimal akan menuju ke tubulus distal. Pada di tubulus distal terjadi penukaran menjadi NH+ juga. Dan di tubulus distal akan menuju lagi ke garam bikarbonat dalam darah, yang garam bikarbonat dalam darah berfungsi untuk membuka amonia atau NH4 dan menggantikannya menjadi NH+ di tubulus distal juga. Dan saya akan menjawab soal nomor 3. Dari mana sumber air dalam tubuh ternak? Yang pertama yaitu dari sumber air minum. Sumber air minum harus bersifat bersih, segar, tidak berbau dan tidak beracun. Yang kedua, sumber air yang berasal dari makanan ternak seperti pelet. Dan yang ketiga yaitu sumber air yang berasal dari air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa molekul pada tubuh ternak. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan cara menghitung air metabolik. Soalnya, bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 50% HHK, jumlah air metabolik untuk setiap 100 kcal energi metabolik adalah, dan saya sudah mengerjakan soalnya. Ada 3 zat makanan, yaitu karbohidrat, protein, lemak. Air metabolik hasil oksidasi pada karbohidrat sebesar 60, pada protein sebesar 42, pada lemak sebesar 100. KKL pada karbohidrat sebesar 400, KKL pada protein sebesar 400 juga,
dan KKL pada lemak sebesar 900. Air metabolik per 100 KKL energi metabolik pada karbohidrat sebesar 15,0, pada protein sebesar 10,5, dan pada lemak sebesar 11,1. Dan perhitungannya seperti ini. Air metabolik dari 100 gram sum adalah 10 gradien dikali 4 sama dengan 40 KKL, 20 gram lemak dikali 9 sama dengan 180 KKL, dan 55 gram KH sama dengan 220 KKL per 440 KKL. Yang pertama, 40 KKL menghasilkan yang 40 dikali 115 KKL sebesar 4,2 gram metabolik. Yang kedua, 180 KKL menghasilkan 180 dikali 0,111 KKL gram metabolik menghasilkan 19,19 gram air metabolik. Yang ketiga, 220 KKL menghasilkan 220 dikali 0,150 KKL sama dengan 333 gram air metabolik. Jadi keseluruhan air metabolik pada tubuh ternak yaitu 57 gram air metabolik. Dan saya akan menjawab soal yang terakhir, faktor yang mempengaruhi ekskresi dalam kebutuhan air. Yang pertama yaitu hilangnya air lewat kulit, khususnya pada mamalia. Yang kedua, hilangnya air pada ginjal sebagai air seni. Yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan, hampir 40% pada unggas. Yang keempat yaitu hilangnya air pada saluran pencernaan, khususnya pada pakan serat, yang menyebabkan banyak air keluar bersama feses. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan yang saya perbuat, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.